Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Syarifudin, NPM 180320158, hendak memaparkan modul uji validitas dan reliabilitas. Pertama-tama, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini lebih bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk yang pertama, sebelum menginjak ke materi selanjutnya, yang pertama kita harus mengerti dan memahami apa sih itu uji validitas dan reliabilitas. Validitas adalah tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang digunakan. Jadi uji validitas itu uji untuk mengetahui tingkat keandalan dan kesahihan alat yang akan digunakan. Instrumen dinamakan salib, berarti alat ukur tersebut dapat menghasilkan atau menggunakan data yang valid. Dikutip dari Sugiono tahun 2004. Untuk reliabilitas, menentukan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Hasil pengukuran harus reliable, dalam artian harus memiliki tingkat dan kemantapan. Dikutip dari Sunardi tahun 2004. Dan kemudian kita masuk ke studi kasus. Nah, jadi saya menggunakan studi kasus berasal dari seorang koresponden bernama Rizkia Widie, berasal dari jurusan Ilmu Kesehatan Gigi dan Mulut, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember, melakukan kuesioner penelitian epidemiologi kedokteran gigi terhadap 10 responden. Untuk itu, tiap-tiap responden diberikan daftar kuesioner memuat pertanyaan mengenai pengetahuan kesehatan gigi dan mulut pada anak sekolah dasar. Maka kita susun pertanyaan tersebut. Jadi studi kasus ini saya adopsi dari jurnal yang sudah saya cari sesuai dengan regulasi dari yang diberikan oleh ASLED. Jadi di studi kasus ini memuat beberapa variabel atau beberapa pertanyaan yang diajukan ke responden. Dan untuk identifikasi variabel untuk laporan ini, variabel terdegatnya adalah nilai kuesioner. Untuk variabel bebasnya, variabel bebas itu variabel yang mempengaruhi variabel terdegat, sehingga untuk variabel bebasnya ini adalah jawaban responden. Nah, untuk studi kasus ini memiliki beberapa indikator. Ada 3 indikator. Indikator A bernilai 2 untuk jawaban yang paling benar. Indikator B mendapat nilai 1 untuk jawaban yang mendekati benar. Indikator C tidak mendapatkan nilai atau 0 untuk jawaban yang salah. Kemudian masuk ke tabel pengumpulan data. Jadi data-data ini saya dapat dari jurnal yang telah saya dapatkan tadi, menggunakan dan memerlukan 10 responden. Dari responden A sampai responden C, ada 10 responden berarti, dan diajukan 10 pertanyaan. Dari pertanyaan nomor 1 sampai nomor 10 didapat data sebagai berikut. Dan di modul ini untuk melakukan pengolahan datanya menggunakan aplikasi Stagram. Terlebih dahulu kita membuka aplikasi Stagram. Yang pastinya kalian harus memiliki aplikasinya terlebih dahulu dan memastikan start grafik 18. Sembari menunggu aplikasinya terbuka,
Jadi di modul ini juga menggunakan di perhitungan manual sebagai pembanding dengan perhitungan melalui aplikasi. Fungsi dari perhitungan manual ini hanya sebagai pembanding saja, apakah cocok ataukah ada selisih dalam hasil yang dihasilkan oleh aplikasi tersebut. Jadi nanti kita bisa melakukan pengecekan seperti untuk nomor 1 variabel pertanyaan nomor 1 untuk rata-ratanya bernilai sekian, untuk standar deviasinya sekian, dan scale min if sekian, apakah sama atau tidak. Jadi kita bisa membuat perbandingannya saja seperti itu. Di chart grafik ini untuk kolom bagian ini kita isi dengan data nomor pertanyaan. Nah, untuk kolom yang sebelah ini kita isi nama responden. Kita ganti terlebih dahulu. Berhubung responden ini mengandung huruf, jadi kita ganti karakter. Nah, kita sesuaikan. Ini pertanyaan 1, 2, juga seterusnya. Kita kopas saja data yang sudah kita tekan. Jadi data yang sudah kita dapat tadi kita olah di aplikasi chart grafik untuk mendapatkan hasil dari pengujian validitas dan reliabilitas. Nah, ini kita ambil, kita kopas. Nah, sesuaikan. Nah, untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas, kita menggunakan pilihan describe multivariate method, kemudian ke item reliability analysis. Nah, kita pilih variabel mana yang akan kita ujikan, kita pindah ke kolom variabel, kemudian klik OK. Nah, standardize alpha, klik OK. Nah, untuk grafik ini tidak perlu karena kita tidak memerlukannya, klik OK. Nah, sudah kita dapatkan kan data-datanya, kita cocokkan dengan apa yang sudah kita perhitungan manual tadi. Seperti ini, men standar deviasinya 1,3, SD nya 0,634. Kita samakan, tuh samakan, mainnya juga 1,3. Nah, untuk committed item statistik, nah jadi data yang kita sudah uji tadi, data yang kita gunakan untuk melakukan uji validitas ini adalah ini, item total korelasi. Jadi kemudian
setelah mendapatkan data yang telah diujikan tadi, kita masukkan ke dalam laporan kita. Nah, kita dapatkan kan tadi ini untuk output item statistik untuk perhitungannya. Coba kita lihat apakah sama atau tidak. Untuk SD, standar deviasi dari variabel pertanyaan nomor 1 itu 0,737, sama kan? Jadi tidak ada perbedaan antara perhitungan manual dengan perhitungan aplikasi. Untuk masuk ke analisa, kita menggunakan parameter apabila R hitung lebih besar daripada R tabel, item tersebut valid. Dan untuk apabila R hitung lebih kecil daripada R tabel, berarti item tersebut tidak valid. Untuk R tabel, derajat kebebasannya sama dengan N-2. N nya tadi kan jumlah variabelnya ada 10, jadi 10 min 2 sama dengan 8. Jadi 8 dicari di tabel R bernilai 0,631. Kemudian masuk ke analisa variabel tidak valid. Jadi setelah melakukan pengujian validitas, kita mendapatkan variabel, ada satu variabel yaitu di variabel pertanyaan 2 memiliki hitung sebesar 0,626, otomatis kan lebih kecil daripada R tabel, sehingga variabel tersebut dinyatakan tidak valid karena tidak sesuai dengan parameter yang telah ditentukan. Untuk variabel valid terdapat pada variabel pertanyaan 1, 3 sampai ke pertanyaan 10. Pertanyaan 10. Nah, kenapa kok bisa dibilang valid? Karena di tiap-tiap variabel memiliki R hitung yang lebih besar daripada R tabel. Seperti contoh pertanyaan 1, R hitung 0,882. Untuk pertanyaan 3, R hitungnya 0,818. Untuk pertanyaan 4, R hitungnya 0,885. Berlaku juga sampai ke pertanyaan 10, sehingga R hitungnya lebih besar daripada R tabel, sehingga variabel-variabel tersebut dinyatakan sebagai variabel yang valid. Kemudian masuk ke uji reliabilitas. Di uji reliabilitas di Stratgraphic menggunakan metode Cronbach's-Alpha, sehingga didapatkan data 0,917089. Ini data ini yang kita gunakan sebagai pengacu. Di dalam uji reliabilitas kita menggunakan parameter apabila R alpha lebih besar daripada R tabel, item tersebut bersifat reliable. Untuk R tabelnya, derajat kebebasannya N-2 sama dengan 10 min 2 sama dengan 8. R tabelnya hampir sama dengan uji validitas, yaitu 0,631. Hasil analisis dengan menggunakan teknik alpha Cronbach didapatkan koefisien reliabilitas alat ukur baik, yaitu R hitung lebih besar daripada R tabel, sama dengan 0,917 lebih besar daripada 0,631, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ini bersifat reliable. Karena terdapat variabel yang tidak valid, maka perlu dilakukan analisis kembali setelah variabel tersebut dikeluarkan dari uji validitas ulang tanpa melihat koefisien reliabilitas. Jadi tadi kan ada variabel yang tidak valid, sehingga kita perlu melakukan pengujian ulang. Pengujian ulang itu gimana sih? Dengan cara mengeluarkan variabel tadi yang tidak valid. Tidak perlu diikutkan lagi pada saat pengujian ulang, sehingga didapatkan 9 variabel, dilakukan pengujian ulang, didapatkan nilai-nilai hitung sesuai dengan variabelnya, sehingga keseluruhan variabel untuk variabel tidak valid sudah tidak ada, sehingga hanya ada variabel yang valid di pertanyaan 1, pertanyaan 3 sampai pertanyaan 10. Nah, seperti ini. Untuk pertanyaan 1 diperoleh R hitung 0,894. Otomatis kan R hitungnya lebih besar daripada R tabel, sehingga variabel tersebut dinyatakan valid. Berlaku juga berikutnya sampai ke variabel pertanyaan 10. Kemudian masuk kesimpulan.
Di kesimpulan ini hampir sama dengan analisa tadi. Lebih ringkasnya, di uji validitas yang pertama kita mendapatkan variabel yang tidak valid, yaitu di variabel pertanyaan kedua, dikarenakan R hitungnya lebih kecil daripada R tabel. Dan untuk sisanya di variabel pertanyaan 1, 3 sampai pertanyaan 10 terhitung valid karena R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Kemudian masuk ke uji reliabilitas. Hasil analisis dengan menggunakan teknik alpha Cron Batch didapatkan koefisien reliabilitas alat ukur yang baik, yaitu R hitung lebih besar daripada R tabel, sama dengan 0,917 lebih besar daripada 0,631. Hal ini menunjukkan alat ukur tersebut terpercaya atau reliable. Kemudian masuk ke uji validitas ulang. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, uji validitas ulang itu dengan cara mengeluarkan variabel yang tidak valid, sehingga didapatkan variabel hanya variabel yang valid saja, yang tidak valid sudah tidak ada, sehingga didapatkan untuk variabel pertanyaan 1 diperoleh R itu sebesar 0,894, otomatis kan lebih besar daripada R tabel. Berlaku juga ke di variabel pertanyaan 3 sampai di variabel pertanyaan 10, sehingga sudah tidak ada lagi variabel yang tidak valid. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap atau salah penjelasan, mohon dimaklumi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya dengan modul yang berbeda. Terima kasih. Melanjutkan dari teman saya tadi, saya akan membahas mengenai analisis klaster. Jadi analisis klaster adalah analisis multivariat yang mengelompokkan objek-objek atau case berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Analisis klaster mengklasifikasikan objek-objek yang mirip ke dalam satu klaster yang sama. Satu klaster yang baik memiliki homogenitas yang tinggi antar anggota dalam satu klaster dan heterogenitas yang tinggi antara satu klaster dengan klaster yang lain. Untuk studi kasusnya di sini, SMP Negeri 2 Pematang Siantar ingin mengetahui tingkat prestasi akademik masing-masing siswa dalam memahami dan menguasai ilmu mata pelajaran inti UN untuk pembagian kelas pada saat kenaikan kelas. Untuk itu diambil data siswa yang sudah mengikuti ujian akhir semester genap berdasarkan nilai mata pelajaran inti UN dan nilai rata-rata rapor. Untuk variabelnya di sini ada 5, yaitu mata pelajaran bahasa Inggris kita simbolkan X1, mata pelajaran matematika X2, mata pelajaran bahasa Indonesia X3, mata pelajaran IPA X4, dan rata-rata nilai rapor X5. Untuk jumlah siswanya di sini saya merangkum 27 siswa dengan nilai-nilainya yang didapat setelah ujian semester genap. Nah, untuk mengklasifikasikan data ini kita menggunakan SPSS 20. Ya, jadi untuk SPSS 20 ini, nah variabelnya di sini untuk X1 sampai X5 kita ganti menjadi variabel numerik tetap, yang nama kita ganti string karena terdapat beberapa karakter. Untuk panjangnya terserah, bisa berapapun. Nah, untuk measure ini X1 sampai X5 kita ganti menjadi scale. Setelah itu kita copy data hasil rekap tadi mulai dari nama sampai X5. Nah, sudah
sudah seperti ini, ada 27 siswa. Nah, untuk yang pertama itu kita akan menganalisis klaster dengan metode Cummins. Jadi di sini kita klik analyze, klik classify, Cummins. Nah, untuk variabel ini kita isi X1 sampai X5. Untuk label cache kita kasih isi nama. Ini tetap, iterasi tetap. Ini kita centang cluster membership sama distance from cluster center. Option tabel kita centang. Oke. Nah, di sini untuk initial cluster center ini adalah tampilan pertama proses clustering data sebelum dilakukan iterasi. Jadi untuk X1 untuk cluster 1 X1 bernilai 9, cluster 2 X2 bernilai 8,1, kelas X3 bernilai 8, X4 bernilai 7,5, X5 bernilai 7,8. Untuk cluster 2 X1 bernilai 4,2, X2 bernilai 5,1, X3 bernilai 5,5, X4 bernilai 5, X5 bernilai 5,1. Untuk iteration history ini menunjukkan proses clustering yang dilakukan sebanyak 3 iterasi untuk mendapatkan nilai yang optimal, serta jarak minimal antar pusat cluster yang terjadi sebesar 7,199. Untuk final cluster ini adalah tampilan akhir dari proses clustering data. Jadi untuk tampilan akhir ini cluster 1 didapat X1 bernilai 7,83, X2 bernilai 7,25, X3 bernilai 7,86, X4 bernilai 6,97, X5 bernilai 7,43. Untuk cluster 2 X1 bernilai 5,18, X2 bernilai 5,60, X3 bernilai 6,63, X4 bernilai 5,95, X5 bernilai 6,18. Nah, terus ini untuk ANOVA ini menunjukkan variabel yang paling menunjukkan adanya perbedaan itu adalah variabel X1, karena nilai F-nya itu yang paling besar. Jadi semakin besar nilai F maka menunjukkan perbedaan yang besar. Dan untuk yang variabel memiliki kemiripan yang paling besar ada variabel X4. Di sini nilainya F 11,480. Untuk number of cache in each cluster ini menunjukkan bahwa cluster 1 itu berisikan 10 siswa, cluster 2 berisikan 17 siswa. Maka didapat semua siswa bertotal 27 siswa dengan data yang hilang sebesar 0. Ini untuk analisis cluster dengan metode Cummins. Untuk metode hierarchy classmin kita tetap pertama analyze, lalu classify, setelah itu hierarchical cluster. Ini untuk variabel tetap kita isi X1 sampai X5. Label of cache kita isi nama, ini fungsi kita centang, lalu ring solution itu kita kasih 2. Oke, terus plot ini di diagram kita centang. Metode ini tetap ada yang berubah. Ini juga sama, ring ini 2 dan 4.
Oke. Nah, di sini untuk cache processing summary ini menunjukkan jumlah data yang valid sebesar 100%, karena nilai yang ditunjukkan missing adalah 0%. Maka total jumlah cache sebanyak 27 dengan persentase 100%. Terus untuk tabel proximity matrix ini menunjukkan jarak Euclidean antar dua variabel. Jadi ini adalah jarak Euclidean antar dua variabel. Nah, artinya apa? Semakin kecil nilai koefisiennya, maka semakin mempunyai kesamaan. Dalam hal ini yang mempunyai nilai koefisien terkecil adalah kolom 7 Parman Sinaga dengan kolom 25 yaitu Ontong Andi. Koefisiennya sebesar 0,260. Terus lanjut untuk agglomeration schedule. Ini adalah hasil proses clustering dengan metode between group links X dengan jarak antar variabel diukur dengan Euclidean. Proses clustering yang dilakukan secara bertingkat dimulai dari stage 1. Stage 1 ini cluster 1 beranggotakan mahasiswa nomor 7 dan cluster 2 beranggotakan 25 dengan jarak Euclidean itu 0,260. Lalu setelah stage 1 ini kita dilanjutkan menuju stage 3. Dari stage 3 itu cluster 1 beranggotakan mahasiswa nomor 7 dan cluster 2 beranggotakan mahasiswa nomor 15. Untuk stage selanjutnya melompat ke stage 12 sampai terakhir yaitu stage 0. Nah, untuk stage-stage ini semua harus terlewati sampai habis. Jadi caranya seperti itu, kayak ini stage 1 menuju stage 3, terus dari stage 3 menuju stage 12, dari stage 12 ini menuju 13 menuju 18 menuju 24 menuju 25 menuju 26 menuju 0 ya guys. Jadi semua stage ini harus terlewati. Terus untuk cluster membership ini membagi 27 mahasiswa menjadi 4 kelas, 3 kelas, dan 2 kelas. Untuk modul ini kita menggunakan 4 kelas. Jadi yang termasuk kelas pertama itu adalah Dede Surahman, Arni Safitri, Bono Suraman, Ali Syahbana, Romidana, Arlin Sianturi, Toto Andara Saragi. Nah, itu aja. Terus untuk kelas 2 itu ada Ini Indarawati, Suheni Arni, Parlindungan Sidabut, Toto Rahmana, Putu Donang, Sulistiwowati, Roro Mendut, Johnson Sidaputar, Pangeran Huta Barat, dan Surti Nandani. Untuk kelas 3 itu anggotanya Parman Sinaga, Ahmad Dhani, Budet Manurung, Rano Karno Sinaga, Susilo Wardono, Endang Surati, Ontong Andi, Andi Sinaga, dan Permana Sirait. Terus yang terakhir untuk kelas 4 itu anggotanya Adeline Veronica Sid.
Untuk yang ini adalah tampilan dedogram. Jadi dari 27 siswa ini bisa dikelompokkan ke dalam 2 kelas besar. Untuk kelas pertama itu beranggotakan Parman Sinagi sampai Irli Indrawati. Untuk kelas 2 itu beranggotakan Bono Suraman sampai Toto Andara Saragi. Nah, dari 2 kelas besar ini bisa dipecah lagi. Untuk klaster yang pertama itu bisa dipecah menjadi 2 klaster lagi. Yang klaster pertama itu beranggotakan Parman Sinaga sampai Adelina Veronica Sid, dan klaster yang kedua beranggotakan Sulistiowati sampai Irni Indrawati. Jadi ini bisa dipecah-pecah lagi sampai mempunyai kemiripan yang sama antar 2 variabel. Nah, untuk nilai 0 ini 0 sampai 25 ini semakin kecil nilainya, maka 2 variabel tersebut memiliki kesamaan yang tinggi atau bisa dibilang mirip. Nah, itu untuk kesimpulannya pada modul 6 ini untuk studi kasus pengelompokan siswa berdasarkan tingkat prestasi akademik masing-masing siswa dalam memahami dan menguasai ilmu mata pelajaran inti UN untuk pembagian kelas pada saat kenaikan kelas adalah ini. Untuk non hierarki cluster itu dari pengklasifikasian dengan non hierarki cluster, maka didapat tampilan akhir proses clustering data setelah dilakukan 2 tahap iterasi. Pada cluster 1 variabel X1 bernilai 7,83, variabel X2 bernilai 7,24, variabel X3 bernilai 7,86, variabel X4 bernilai 6,97, dan variabel X5 bernilai 7,43. Pada cluster 2 variabel X1 bernilai 5,18, variabel X2 bernilai 5,60, variabel X3 bernilai 6,63, variabel X4 bernilai 5,95, variabel X5 bernilai 6,18. Dapat semua siswa bertotal 27 orang dengan 0 data yang hilang. Variabel yang paling menunjukkan adanya perbedaan adalah variabel X1. Hal ini ditunjukkan dengan nilai F sebesar 59,723 dan 0,000. Sedangkan variabel yang paling menunjukkan adanya persamaan adalah variabel X4 dengan nilai F sebesar 11,480 dan sig 0,002. Untuk metode hierarki cluster itu diperoleh hasil bahwa dengan jumlah data 27 data atau case yang valid adalah 100%. Tidak ada data atau case yang keluar atau missing atau tidak valid. Karena nilai yang ditunjukkan jumlah data atau case 0 dengan persentase 0%, maka total jumlah data atau case adalah 27 dengan total persentase 100%. Siswa dengan jarak Euklidian terkecil adalah Parman Sinaga nomor 7 dan Ontong Andi nomor 25 dengan nilai koefisien 0,260. Semakin kecil nilai koefisien, maka semakin mempunyai kesamaan dalam tingkat prestasi akademik. Maka Sinaga dan Ontong Andi memiliki tingkat prestasi akademik yang sama dalam memahami dan menguasai ilmu mata pelajaran inti UN untuk pembagian kelas pada saat kenaikan kelas. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.